Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Dr. Iwayan Sukmawinarya Prabowo M.Par M.Pro selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Fisika Prasetyo Putra STMT selaku coach. Dan tentunya yang saya hormati Ibu Radiana Idrus AMD SAP MAP selaku perwakilan dari mentor dan komentor Politeknik Pariwisata Makassar yang tentunya mendampingi pada seminar aktualisasi hari ini. Izinkan saya mempresentasikan hasil kegiatan aktualisasi saya dengan judul Pemanfaatan Sistem Informasi Anti Plagiasi atau SIAP untuk meningkatkan orisinilitas karya ilmiah mahasiswa di Politeknik Pariwisata Makassar. Perkenalkan, nama saya Nurlela Dahlan, penempatan di Politeknik Pariwisata Makassar dengan jabatan sebagai CPNS dosen asisten ahli. Baik, masuk ke bagian pertama yaitu latar belakang. Tentunya berdasarkan latar belakang saya sebagai seorang CPNS dosen asisten ahli, yaitu saya melakukan teknik analisis secara aktual sehingga memperoleh isu yang terpilih yaitu tingginya tingkat plagiasi di kalangan mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar, di mana akar permasalahannya bisa dilihat dari fakta dan penyebabnya. Adapun faktanya yaitu tingginya plagiasi pada penugasan mahasiswa, baik penulisan karya ilmiah maupun tugas akhir. Kemudian penyebabnya karena pemahaman parafrase masih rendah, kemudian pemanfaatan Turnitin dan Mendeley belum optimal sebagai tools reference check-nya, kemudian penggunaan AI sering tanpa pemikiran kritis. Dampaknya apa? Yaitu tentunya tingginya angka plagiasi pada karya ilmiah mahasiswa sehingga bisa menurunkan kualitas akademik dan tentunya akan membuat resiko pelanggaran etika akademik yang dapat merugikan mahasiswa maupun dosen secara profesional. Sehingga dari deskripsi isu yang terpilih muncullah gagasan kreatif yang menjadi kegiatan latsar aktualisasi saya, yaitu pembuatan website e-learning sistem informasi anti plagiasi yang saya singkat menjadi kata SIAP sebagai tools untuk mahasiswa maupun dosen mempelajari etika penulisan karya ilmiah dan bagaimana implementasi penulisan yang benar. Ada 5 kegiatan yang saya lakukan pada kegiatan aktualisasi saya. Yang pertama, yaitu konsultasi awal dengan unit kerja terkait kebutuhan sistem anti plagiasi atau SIAP. Kedua, penyusunan draft modul e-learning SIAP. Ketiga, pengembangan website e-learning SIAP. Keempat, uji coba penggunaan SIAP. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan perbaikan sistem. Untuk lebih detailnya kita masuk di tahapan pertama. Untuk kegiatan pertama tentunya aku melakukan konsultasi awal dengan unit kerja terkait kebutuhan sistem anti plagiasi. Ada 2 tahapan yang saya lakukan. Yang pertama yaitu diskusi dengan mentor, komentor, serta tim IT. Nah, diskusi ini tentunya bertujuan untuk menyamakan pemahaman, mengumpulkan masukan, serta menentukan arah dari pengembangan sistem yang akan saya buat. Jadi semua pembahasan itu dicatat dalam bentuk notulen, termasuk daftar kebutuhan dan bukti dokumentasi kegiatan. Selanjutnya, tahap 2 tentunya berfokus pada identifikasi kebutuhan mahasiswa terkait penulisan karya ilmiah. Jadi data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara singkat. Dari hasil tersebut terlihat beberapa kendala yang sering muncul, seperti kurangnya pemahaman mengenai plagiasi dan kebutuhan akan panduan penggunaan referensi. Jadi tentunya informasi ini membantu menentukan solusi digital yang sesuai dengan proses akademik. Kemudian lanjut untuk kegiatan kedua yaitu penyusunan draft modul e-learning SIAP. Ada 2 tahapan. Jadi tahapan yang pertama adalah memulai dengan merancang isi modul. Jadi konten yang disusun itu meliputi panduan penggunaan Turnitin, cara kerja reference check, yaitu tentunya Mendeley, serta materi edukasi mengenai etika akademik dan pencegahan plagiasi. Jadi draft awal yang saya buat ini dalam format digital karena mudah dikembangkan dan bisa lebih cepat untuk diperiksa baik oleh mentor maupun komentor. Jadi pada tahap ini seluruh materi itu disusun secara terstruktur sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa maupun dosen. Lanjut untuk tahapan 2-nya yaitu proses review internal draft yang telah dibuat. Jadi draft modul yang telah diperiksa oleh mentor dan komentor untuk memastikan isi materinya itu sudah sesuai dan tentunya harus mudah dipahami dan relevan serta
sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu dalam hal ini adalah mahasiswa dan dosen. Jadi masukan yang diberikan kemudian akan dicatat dan dielaborasi menjadi perbaikan pada versi berikutnya. Jadi tahapan ini penting untuk memastikan kualitas modul sebelum masuk ke proses finalisasi. Jadi, kemudian kegiatan ini tentunya mencerminkan nilai kompeten, loyal, akuntabel, dan harmonis. Karena dilakukan dengan penuh tanggung jawab, bekerja sama dengan berbagai pihak, serta memastikan hasil yang outputkan itu terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi secara keseluruhan pada tahap kegiatan 2 ini baik dalam penyusunan draft modul ini tentunya akan berkontribusi dalam membentuk standar pembelajaran digital anti plagiasi yang mendukung pengembangan literasi akademik di Poltek Makassar. Kemudian untuk kegiatan 3 yaitu pengembangan website e-learning siap. Fokusnya adalah bagaimana mengembangkan website e-learning siap sebagai media pembelajaran digital ya untuk pencegahan plagiasi. Jadi pengembangan website ini dilakukan melalui 3 tahapan utama. Jadi tahap pertama adalah proses mendesain tampilan dan fitur website. Jadi pada tahap ini dilakukan penyusunan prototipe serta penataan elemen visual dan navigasi agar website itu mudah digunakan oleh mahasiswa maupun dosen. Jadi desain awal ini dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna seperti akses yang cepat ke modul serta tampilan yang sederhana dan menu yang jelas. Nah, setelah desainnya selesai, masuk ke tahap 2 yaitu mengunggah modul ke dalam website. Jadi seluruh materi yang disusun pada kegiatan sebelumnya itu dimasukkan ke dalam platform agar dapat diakses dengan baik. Kemudian tahap ketiga yaitu menyediakan panduan penggunaan bagi pengguna. Jadi panduan atau user manual ini disusun sebagai acuan bagi mahasiswa maupun dosen agar mereka memahami cara mengakses, membuka modul serta memanfaatkan fitur yang tersedia dalam website siap ini. Jadi kegiatan pengembangan website ini mencerminkan nilai adaptif, berorientasi pelayanan, loyal, akuntabel, kompeten, dan harmonis karena dilakukan secara responsif terhadap kebutuhan pengguna, mengutamakan kemudahan layanan, serta menyediakan fitur yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi secara keseluruhan tahapan 1, tahapan 2, dan tahapan 3 pada kegiatan 3 ini tentunya memberikan kontribusi dalam memperkuat pemanfaatan teknologi digital guna mendukung budaya akademik yang lebih baik dan bebas plagiasi di Poltek Makassar. Kemudian untuk kegiatan 4 yaitu uji coba penggunaan e-learning sistem anti plagiasi. Jadi pada kegiatan keempat ini tujuannya itu untuk memastikan bahwa sistem ini dapat dimanfaatkan secara efektif oleh mahasiswa dan dosen. Jadi uji coba ini dilaksanakan melalui 2 tahapan. Yang pertama dimulai dengan kegiatan sosialisasi. Jadi sosialisasi yang saya berikan itu outputnya ada kepada mahasiswa dan dosen, tentunya untuk mengenalkan fungsi, fitur, serta cara menggunakan platform e-learning siap. Jadi pada sesi ini ditampilkan materi, tampilan website, dan cara mengakses modulnya. Kemudian dokumentasi kegiatan dilakukan baik pada sesi dosen maupun sesi mahasiswa sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Kemudian setelah sosialisasi selesai, kegiatan dilanjutkan ke tahap 2, yaitu memberikan ruang diskusi dan sesi tanya jawab. Jadi pada tahap ini peserta dipersilakan menyampaikan pertanyaan, kendala, serta saran terkait penggunaan sistem. Jadi setiap masukan tentunya dicatat dalam bentuk notulensi sebagai bahan evaluasi. Nah, diskusi ini sangat membantu dalam melihat respon pengguna langsung dan mengidentifikasi kepada bagian sistem yang perlu diperbaiki atau disempurnakan. Tentunya, kegiatan ini menggambarkan penerapan nilai berorientasi pelayanan, kolaboratif, akuntabel, dan adaptif karena dilakukan dengan melibatkan penggunaan secara langsung, mendengarkan masukan, serta menyesuaikan perkembangan sistem berdasarkan kebutuhan lapangan. Jadi secara keseluruhan, uji coba ini memberikan kontribusi penting dalam memastikan bahwa e-learning siap dapat diimplementasikan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna dalam mendukung budaya akademik yang bebas plagiasi. Kegiatan 5 tentunya fokusnya adalah evaluasi dan perbaikan sistem. Tujuannya untuk memastikan bahwa sistem yang saya sudah buat itu berjalan tidak hanya digunakan tetapi juga terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahapannya hanya satu, yaitu mengumpulkan umpan balik dari pengguna sistem. Jadi dalam proses ini saya menyediakan formulir dan sesi diskusi untuk mengetahui pengalaman pengguna, baik kendala yang dihadapi serta saran pengembangan. Jadi dokumentasi hasil diskusi dapat dilihat
pada sisi kiri slide, termasuk grafik ringkasan masukan yang berhasil dihimpun. Selain itu, saya juga mendokumentasikan kehadiran peserta dalam kegiatan sosialisasi sebagai bukti bahwa proses evaluasi ini dilakukan secara partisipatif dan transparan. Kemudian kegiatan evaluasi ini tentunya merupakan bagian dari penerapan nilai berakhlak, terutama terkait akuntabel, harmonis, adaptif, dan loyal. Dengan melakukan evaluasi rutin, saya memastikan sistem tetap relevan dan memberikan manfaat yang nyata. Baik, lanjut. Berikut adalah prototype output yang saya lakukan pada kegiatan aktualisasi saya. Jadi outputnya itu berupa website e-learning, di mana isi website yang saya buat yaitu berupa panduan terkait sistem informasi anti plagiasi yang tentunya dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen di Poltekpar Makassar. Website saya terdiri dari beberapa panduan ya, baik panduan penggunaan AI, kemudian pedoman penggunaan Turnitin, dan saya juga menampilkan link yang bisa diklik oleh mahasiswa maupun dosen. Tentunya akan terintegrasi langsung kepada pihak P3M Poltekpar Makassar, yang dimana untuk Poltekpar Makassar sendiri itu pada saat pengecekan Turnitin itu langsung ke P3M yang memiliki akses untuk melakukan pengecekan karya ilmiah baik dosen maupun mahasiswa. Selain itu juga berisi panduan mengenai teknik penggunaan tools reference check yaitu Mendeley, mulai dari tahap pembuatan akun hingga bagaimana implementasi penggunaannya dalam Microsoft Word dan penulisan sitasi yang benar. Serta terdapat panduan anti plagiarisme, yaitu isinya berupa informasi apa itu plagiarisme, jenis-jenisnya, serta sanksi yang bisa diterima jika terbukti melakukan plagiasi. Jadi pada website juga tersedia layanan konsultasi sehingga lebih interaktif. Lanjut pada bagian kendala dan solusi. Tentunya selama proses penyusunan website e-learning sistem informasi anti plagiasi, kendala pertama yang saya hadapi adalah keterbatasan waktu karena harus menyesuaikan dengan jam kerja dan kegiatan lain. Jadi untuk mengatasi hal ini, saya menjadwalkan konsultasi dan penyusunan secara bertahap agar proses tetap berjalan tanpa mengganggu pekerjaan utama. Kemudian yang kedua adalah penyusunan materi yang membutuhkan validasi dari berbagai pihak. Solusinya saya melakukan review bertahap bersama dosen mentor serta menyusun modul dengan struktur yang lebih ringkas supaya mudah dipahami. Kendala berikutnya, beberapa tools yang saya rencanakan ternyata berbayar sehingga tidak bisa langsung digunakan. Untuk itu, saya mencari alternatif tools gratis dan juga berkoordinasi dengan tim IT agar penggunaan fitur tetap sesuai dengan kebutuhan. Kendala yang terakhir adalah terkait penggunaan yang belum familiar ya dengan platform yang saya buat. Sehingga solusinya adalah membuat panduan singkat seperti manual user sebagai materi uji coba agar proses adaptasi lebih mudah. Selanjutnya untuk matriks rekapitulasi aktualisasi berakhlak. Jika dilihat dari matriks rekapitulasi aktualisasi, seluruh proses ini tentunya menunjukkan bahwa nilai-nilai berakhlak terutama harmonis, adaptif, loyal, akuntabel itu sudah tercermin dalam pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan 1 sampai kegiatan 5. Jadi hal ini terlihat dari adanya kolaborasi dengan berbagai pihak, penyusunan metode, serta upaya untuk memastikan sistem itu berjalan dengan efektif. Adapun capaian penyelesaian isu dari hasil kegiatan aktualisasi saya yang tadinya sebelumnya itu belum ada panduan bagi mahasiswa secara menyeluruh tentang cara melakukan pengecekan plagiasi maupun teknik sitasi yang benar di Poltekpar Makassar. Kemudian belum adanya pemanfaatan e-learning ya untuk panduan penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa dan dosen, serta minimnya sosialisasi mengenai pentingnya orisinalitas dan etika penulisan ilmiah. Sehingga setelah kegiatan latsar atau kegiatan aktualisasi saya buat, maka diharapkan yang pertama adalah sudah ada panduan e-learning yang jelas ya sebagai dasar dalam penulisan karya ilmiah serta mahasiswa mampu menggunakan e-learning siap secara mandiri. Kemudian yang kedua yaitu mengaplikasikan penggunaan e-learning siap untuk panduan penulisan karya ilmiah yang orisinal dan sesuai etika akademik. Yang ketiga, sudah dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada mahasiswa dan dosen terkait penggunaan siap dan prinsip etika yang benar, etika penulisan yang benar. Adapun manfaatnya, yang pertama tentunya saya sebagai penulis ya memahami tentang Indonesia secara maksimal, tata cara pembuatan instruksi kerja serta mampu memberikan pendampingan teknis kepada mahasiswa dan dosen. Unit kerja
meningkatkan kualitas layanan akademik dalam pengolahan karya ilmiah, serta mendukung terciptanya budaya akademik yang menjunjung orisinalitas dan integritas. Untuk stakeholder, mahasiswa memperoleh kemudahan dalam memastikan karya ilmiah mereka bebas plagiasi. Rencana tindak lanjut tentunya saya membagi 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek itu tentunya dengan memberikan umpan balik hasil uji coba penggunaan siap serta menindaklanjuti masukan dari dosen dan mahasiswa. Jangka menengahnya melakukan pendampingan, melakukan monitoring dan perbaikan modul e-learning sebagai hasil evaluasi pengguna. Untuk jangka panjangnya tentunya harus senantiasa melakukan monitoring berkala dan mengembangkan fitur lanjutan. Selanjutnya untuk kesimpulan dan rekomendasi terakhir, saya menyampaikan bahwa penyusunan panduan sistem anti plagiasi ini mulai dari konsultasi, penyusunan, sampai uji coba dan sosialisasi telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam mendukung tata kelola pemeriksaan plagiasi di Poltek Makassar. Jadi sebagai rekomendasi saya menyarankan agar institusi memberikan dukungan yang berkelanjutan melalui penyediaan fasilitas digital dan pelaksanaan evaluasi berkala agar penggunaan e-learning siap dapat terus berjalan dan berkembang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.